Ini kita masuk ke bab 5. Ada nalca wayoil. Nalca itu artinya tanggal, yoilnya adalah hari. Jadi kita akan belajar tentang tanggal dan hari. Ini nanti nggak usah diterjemahkan sekarang karena Irewil sampai Toyowil nanti di bawah ada kosakatanya. Makan dulu. Udah bab Nalca wayoil. Tanggal dan hari. Langsung saja ke owiil atau kosakata satu. Di sini ada yoil. Jadi yoil artinya hari. Ini tanggung banget sih setelahnya. Yoil itu artinya hari. Kalau seminggu ya. Waryoil artinya Senin. Hayoil itu Selasa. Suyoilnya Rabu. Mojoil Kamis. Nomoil Jumat. Toyoil Sabtu dan Iroilnya Minggu. Nah, ini adalah nama-nama hari. Jadi wajib hafal ya, karena saat ujian nanti di tes skill atau wawancara itu akan ditanya, hari ini hari apa, atau besok hari apa, kemarin hari apa, lusa hari apa. Itu akan ditanya oleh HRDK. Hanya kita wajib hafal nama hari, nama bulan. OJ itu artinya kemarin. Kalau onel, Tahun. Neil apa Neil? Bisa. Oh. Nah, selain Pyongil, ada juga yang berarti weekday atau hari biasa. Lalu Jumalnya itu weekend atau akhir pekan. Ada istilahnya ya. Jadi di sini kita lihat garisnya nih. Dari Senin ya, dari Senin sampai ke Jumat. Itu Pyongil atau Jongjong. Hari biasa, weekday. Kalau dari Sabtu dan Minggu itu maksudnya Jumal atau akhir pekan. Ujung. Ada mail yang artinya setiap hari. Jadi selain mail, setiap hari itu juga artinya bahasa Koreanya nalmada ya. Sama-sama artinya setiap hari. Jadi boleh mau pakai mail boleh, mau pakai nalmada juga boleh. Inilah istilah waktu ya hari itu. Jadi OJ artinya kemarin. Kalau ONJ artinya kapan. Nanti harus bisa fokus membedakan antara OJ dan ONJ. Karena cuma beda satu huruf aja ya. Beda satu huruf tapi artinya sudah beda jauh. Kalau OJ artinya kemarin. Kalau ONJ artinya kapan. Di sini ada tipnya adalah musun. 무슨은 명사 앞에 쓰여 그 명사와 관련된 모르는 것에 대해 모를 때 사용한다. Jadi musun itu ditulis di depan kata benda, ya. Digunakan ketika bertanya tentang hal yang tidak diketahui yang berkaitan dengan kata benda tersebut. Musun itu artinya apa? Kata tanya apa? Tapi digunakan untuk pertanyaan yang lebih spesifik. Contohnya di sini ada musun 운동을 좋아해요. Apa olahraga yang kamu sukai?
Nah, ini kan lebih spesifik ya nanyanya. Kenapa lebih spesifik? Karena orang ini bertanya tentang olahraganya. Jadi bukan bertanya tentang apa yang kamu suka ini aja, tetapi lebih spesifik ke olahraga. Jadi beda ya. Kalau misalkan nih, saya nanya ke Mas Egi. Mas Egi, apa yang kamu sukai? Nanti kan Mas Egi bingung ya. Ini yang aku sukai itu apa? Apanya nih yang aku sukai? Oh, jadi kalau ingin bertanya apa yang kamu sukai dalam konteks yang lebih spesifik, yang lebih mendetail, itu pakainya musen. Contohnya, Mas Egi, apa makanan yang paling kamu sukai? Nanti bahasa Koreanya, Egi 씨, 무슨 음식을 가장 좋아해요? Jadi apa makanan yang paling kamu sukai? Kan lebih spesifik ya. Nanya ke makanannya yang paling disukai. Tuh, kalau untuk morsel itu lebih umum. Mo itu kan apa artinya sama-sama berarti apa. Tapi perbedaannya adalah kalau dia letaknya di belakang kalimat. Kalau musen dia letaknya di depan kalimat. Jadi musen dulu, baru objek dan apa yang ditanyakannya. Nah, inilah perbedaan antara mo dan musen. Gimana ya? Sini kelihatan jelas nggak? Jadi mo Nah, itu letaknya di belakang kalimat. Contoh dari mo ya. Ikon moyeyo. Nah, ini kan letakkan di belakang ya. Artinya, apakah ini? Ini kan belum jelas apa yang ditanyakannya. Hanya menunjukkan, contohnya kita lagi menunjukkan suatu benda nih, lagi bertanya. Mas Egi lagi bertanya ke Mbak Denia. Mas Egi megang sesuatu benda. Bendanya misalkan jam. Mas Egi tuh nggak tahu ini namanya apa. Makanya nanya ke Mbak Denia. Iko moeyo, apakah ini? Nah, itu pakainya mo. Bentuk kalimat tanyanya, apanya itu pakainya yang mo. Tapi kalau ingin bertanya tentang sesuatu yang lebih spesifik, pakainya musen. Pakainya musen. Terus letaknya juga dia di depan kalimat. Nih, contohnya, musen 운동을 좋아해요. Apa olahraga yang kamu sukai? Atau misalkan mau nanya, apa musik yang paling kamu sukai? Lagu yang kamu sukai? 무슨 노래를 가장 좋아해요? 무슨 노래를 가장 좋아해요? Ini artinya apa lagu yang paling kamu sukai? gajang itu apa kan? Gajang artinya paling. Jail gajang artinya paling. Paling. Bisa jail, bisa gajang. Artinya paling. Hmm. Contohnya lagi nih, untuk pertanyaan yang lebih spesifik di sini ada Onori, musun yoirieyo. Nah, hari ini, hari apakah? Ketika lebih spesifiknya di mana? Di kata hari ininya. Jadi hari ini di ownernya. Hari ini itu hari apa? Gitu kan? Yang itu. Nah, ini musun undangan joaheo. Apa olahraga yang kamu sukai? Spesifiknya adalah di undongnya, di olahraganya. Apakah basket, biliar, baseball, renang, sepak bola, catur kan nggak tahu ya. Makanya nanya yang lebih spesifik apa olahraga yang kamu sukai. Atau musun sekari gajang 좋아해요. Apa warna yang paling kamu sukai? Tuh, atau siapakah artis yang paling kamu sukai? Itu pakainya yang musen. Ke munbokil ya, kata bahasa satu. Di sini ada yang artinya pada. Kalau kemarin kita belajar itu artinya ke atau di, ini artinya pada. Sebagai penanda waktu.
Ya, sigan. Sigan itu artinya waktu. Jadi ini artinya pada, menunjukkan waktu. 난 시간을 나타내는 명사와 결합하여 어떤 일이 일어나는 때를 나타낸다. Jadi, itu menunjukkan ketika, dari sini dulu. Itu ditempelkannya dengan kata benda yang menunjukkan waktu. Ya, menunjukkan ketika sesuatu itu terjadi. Contohnya nih, ada 월요일에 일해요. Artinya, bekerja pada hari Senin. Warioire itu artinya pada hari Senin. Ireonya bekerja. Jadi si orang ini dia bekerja di hari Senin atau bekerja pada hari Senin. Jadi di sini bukan di, bukan ke, tetapi artinya pada. Lalu contoh yang kedua. 금요일에 영화를 봐요. Menonton film pada hari Jumat ya. Myoil itu Jumat. Di E-nya berarti Pada. pada, bukan ke, bukan di. Kalau yang lalu-lalu kita belajar itu artinya ke dan di. Kalau sekarang itu artinya pada. Sumare Sriyoyo. Beristirahat pada akhir Dekat. pekan. Nah, ini. Kenapa? Ini itu dipakai untuk menunjukkan sesuatu terjadi. Terjadinya apa? Nih, bekerja. Bekerja terjadinya pada hari Senin. Menonton film terjadinya pada hari Jumat. Lalu beristirahat terjadinya pada akhir pekan. Jadi, E-nya nempel di kata penanda waktu juga. Jadi, E-nya ini bukan, ini kan melekatnya di kata benda ya, Myeongsa. Tapi kata bendanya itu yang penanda waktu. Bisa hari, ya bisa yang 월요일, 화요일 sampai ke 일요일, bisa jumal, bisa jujung, bisa pyongil, terus ya gitu. Jadi intinya mah yang penanda waktu di kata bendanya itu, bukan kata benda yang misalkan tempat atau objek ya, tapi kata bendanya ini kata benda yang menunjukkan sebagai penanda waktu. Tuh, bisa hari, bulan, tahun, akhir pekan, bulan depan, kayak gitu. Oke. Nah, di sini ada tip. Enan 시간을 나타내는 명사와 결합하면 어떤 일이 일어나는 때를 나타내고 장소를 나타내는 명사와 결합하면 사람이나 물건이 존재하는 것을 나타내거나 이동의 목적지를 나타낸다. Nah, ketika melekat pada kata benda yang menunjukkan waktu, yaitu mengekspresikan sesuatu yang terjadi ketika waktu tersebut. Jadi, bekerjanya terjadi pada hari Senin. Nah, ini yang ditempelkannya dengan kata benda yang menunjukkan waktu. Dan ketika menggabungkan dengan kata benda yang menunjukkan tempat, maka ia menunjukkan lokasi di mana seseorang atau objek itu berada atau arah dari tujuan gerakan tersebut. Kalau contohnya Hesae isoyo berarti kan menunjukkan keberadaan seseorang atau benda ya di suatu tempat itu. Hesae isoyo ada di perusahaan. Misalkan, Mas Egi ada di mana? Kishinan Hesae isoyo. Mas Egi ada di perusahaan. Berarti sedang menunjukkan bahwa keberadaan Mas Egi itu ada di tempat ini, di Hesa, di perusahaan. Ini kan sama-sama nempel dengan partikel E. Tapi beda fungsi ya. Kalau yang ini, Mesai Isoyo itu menunjukkan fungsinya menunjukkan keberadaan seseorang atau benda. Kalau ini, Woryo Wire Ireyo itu fungsinya menunjukkan waktu kapan sesuatu itu terjadi. Sesuatunya apa? Tergantung yang nempel di kalimatnya. Apakah bekerja, menonton film, beristirahat, tidur, makan, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, contoh lagi nih, Dara Shinon Vesai Isoyo. Nah, Dara ada di perusahaan. Berarti ini menunjukkan apa E-nya? Di. Di ya, keberadaan si Dara. Lalu ada Pukam Shinon Jibe Kayo.
Bukan pulang atau bukan pergi ke rumah. Ini kan menunjukkan tujuan gerakan nih. Tujuan gerakannya si Pukan itu pergi. Perginya kemana? Ke rumah. Jadi E-nya, kalau yang ini artinya di, kalau yang ini artinya ke, yang ini artinya pada. Aduh. Jadi banyak ya E itu artinya. Tergantung dengan apa yang mengikutinya. Apakah kata bendanya itu penunjuk waktu, atau penunjuk lokasi, atau diikuti dengan kata kerja yang enam, yang kada, oda, dan nida, salda gitu. Lanjut di sini si kanal 나타내는 어제 어제 오늘 내일 지금 등과는 결합하지 않는다. Jadi yang menunjukkan waktu 어제 오늘 내일 지금 itu tidak boleh dikombinasikan dengan ini. Jadi tidak boleh OJE ya. Contohnya nih. OJE 오늘은 내일은 ini tidak boleh ya. Tidak boleh. Bolehnya apa, Sam? Bolehnya. 어제는 오늘은 jadi boleh. 내일은 내일이 boleh. Cuman. Nah, ini yang boleh. Kalau yang tadi tidak boleh. Ini terlalu. Jadi untuk penanda waktu itu bolehnya ya di nama hari. Jumat, Jumarenen, Jinanjue, pada minggu lalu. Kalau oje, onel, nei, cikem itu tidak boleh digabungkan dengan ini. Dengan si ini. Ini tidak dikombinasikan dengan kata-kata terkait waktu seperti kemarin, hari ini, esok, sekarang, dan lain-lain. Dalam Dewail, percakapan satu. Kita dengarkan dulu audionya. Track 48. 푸캄 씨, 주말에 뭐 해요? 토요일에 한국어를 공부해요. 일요일에 운동해요. 오늘은 뭐 해요? 오늘은 영화를 봐요. Hei, Pukamshi, Jumare Moheo. Ada yang tahu artinya apa? Akhir pekan melakukan apa? Pukam. Akhir pekan. 오늘을 Bukan apa. Lalu, 토요일에 한국어를 공부해요. 일요일에 운동해요. Nah, kalimat pertama nih. 토요일에 한국어를 공부해요. Apa artinya? Pada hari Sabtu Satu. belajar bahasa Korea. 맞아요. Pada hari Sabtu belajar bakor. Lalu, 일요일에 운동해요. pada hari Senin Pada hari Minggu berolahraga. Pada hari Minggunya berolahraga. Jadi Pukam itu di hari Sabtu dia belajar bakor, di hari Minggunya dia berolahraga. Sesuai ya, kan si kalau nanyanya Cumare. Akhir pekan itu kan ada dua ya, ada Sabtu dan Minggu. Pukamnya menjawab, Sabtunya dia belajar bakor, Minggunya dia berolahraga. Lalu, onoren moheo, hari ini melakukan apa?
hari ini menonton film. Oh, baca ya. Hari ini menonton film. Onoran yang waral ya. Jadi honor itu bolehnya ditambahkan dengan en atau i ya. Kalau itu nggak boleh. Honore itu nggak boleh. Ya honoran atau honori. Nah, ini adalah arti percakapan satu antara kalau dan bukan. 나 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Jesse. Adalah Ini. melakukan percakapan dengan menggunakan ekspresi yang disediakan. Ada, kita lihat di sini, ada hari ya. Di sini hari, terus aktivitas yang dilakukannya. Ada 1 dan 2. Hoyoil itu hari apa? Satu. Sabtu. Nah, contoh yang pertama, ini contoh yang pertama ya, gambar ini. Ada toyoil, undong hada, dan yori hada. Di hari Sabtu itu berolahraga dan memasak. Percakapan ga dan na. 토요일에 뭐 해요? 운동해요. 미천한 씨는 토요일에 뭐 해요? 저는 요리해요. Jadi anggaplah ga itu dia sebagai madu misalkan. Madu nanya ke Nicanan, pada hari Sabtu kamu melakukan apa? Nicananya menjawab, kebalik. Gaknya Nicanan, naknya madu. Ya, Nicanan bertanya kepada madu. Madu, pada hari Sabtu kamu melakukan apa? Madunya menjawab, untung heyo, saya berolahraga. Nicanan sinan toyoire mo heyo. Nicanan pada hari Sabtu melakukan apa? Menjawab, sonon yori heyo, saya memasak. Di percakapan antara madu dan Nicanan. Madunya sebagai yang nah, Nicanannya yang enggak. Oke, ini kita skip aja ya, barengnya. Ada OII atau kosakata 2. Nacha kualion owi. Kosakata yang berkaitan dengan tanggal. Sinandal. Sini. Ketiga ini kita lihat. Naca ini tanggal ini. Nacha tanggal. Sinandal itu artinya bulan lalu. Bondal itu artinya bulan ini. Bondal artinya bulan depan. Jadi Cinan itu artinya lalu, Dam artinya depan, berikutnya Ibon artinya ini. Jadi dal, Cinandal bulan lalu, Ibondal bulan ini, Daumdal bulan depan. Di sini ada wol ya. Wol itu bulan untuk nama. Irol, Iwol, Samol, Sawol, Owol, Juwol, Cirol, Harwol, Kuwol, Siwol, Sibirol, Sibiwol. Nah, il di sini itu tanggalnya. Onel, tadi hari ini ya. Onel hari ini. Sinanju itu minggu lalu. Jadi ju itu artinya minggu. Sinanju minggu lalu. Ibonju itu artinya minggu ini. Junya minggu depan. Suca ini artinya angka. Jadi kalau kita mau menyebutkan tanggal pakainya angka sino atau angka asli, Angka sino. sino betul ya. Yang il i samsa oyuk cilpal kusip. Tuh. Kayaknya angka sino untuk menyebutkan tanggal. Nah, aturan penulisan tanggal dalam bahasa Korea. Tuh,
tahun dulu, bulan, dan hari. Ya, nyon, terus wol, baru ke il. Contohnya nih, hari ini, tahun 2025, bulan 2, tanggal 19. Jadi kalimatnya adalah Icon isi bonyon, ya. Icon 2000 isi bo itu 25 nyon tahun. Icon isi bonyon Iwol. Iwol itu bulan 2 ya, Februari. Iwol. Nah, 19-nya itu Sipwil. 오늘은 몇 년, 몇 월, 며칠이에요? 오늘은 2025년 2월 19일이에요. Gitu, nanti. Biasanya di wawancara ada pertanyaan seperti ini. Tapi nggak sampai ke tahun. Cuma jawab bulan dan tanggalnya aja. Jadi kalau ada waktu luang, boleh ambil latihan ya. Latihan bikin kayak gini nih. Jadi pura-puranya hari ini tuh tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa gitu. Biar lancar aja. Untuk memperlancar pengucapan juga. Sambil melatih hafalan juga. Gitu. Kalau di Indo kan tanggal dulu ya. Tanggal, bulan, tahun. Kalau di Korea itu tahun, bulan, baru ke tanggal atau harinya. Oke, silakan di screenshot. Oh iya, jangan lupa untuk nama bulan ada pengecualian ya, tidak sesuai dengan angka sinonya. Bulan 6 dan bulan 10 itu pakainya yuwol dan shiwol. Bukan yukwol, bukan sipwol, tapi yuwol dan shiwol. Lainnya ya sama sesuai angka sinonya itu. 11 ya sibil, 12 ya sibi gitu. Nah, kalau untuk 6 dan 10 punya pengecualian. 6 jadinya yu, 10 jadinya si. Lanjut, ini ada suca angka, nggak usah ya, sudah paham. Dan isamsanya, kita terjemahkan owi aja di sini. Ada jangyon. Jangyon itu artinya tahun lalu. Tahun lalu. Onje itu artinya kapan. Keike, kue. Ore itu tahun ini. Cengil itu ulta, ulang tahun. Miyokok itu sup rumput laut. Nenyon itu tahun depan. Jinggu artinya teman. Jadi tradisi di Korea ya, kalau hari ultah itu makan sup rumput laut. Maksudnya apa? Karena eh, di Korea itu kalau ibu yang baru melahirkan itu dia harus makan sup rumput laut. Nah, kenapa kita pas ultah makan sup rumput laut? Karena untuk mengenang dan berterima kasih atas jasa ibu yang telah melahirkan kita dan menyayangi kita. Makanya selalu ada hidangan sup rumput laut di hari ulang tahun itu. Karena kan di hari ultah kita kan hari di mana ibu melahirkan kita, ya. Jadi itulah maknanya. Kenapa di hari ulang tahun orang Korea itu pasti makan sup rumput laut. Dan di sini ada tips. 언제 몇 월, 며칠. 언제 몇 월, 며칠은 시간이나 날짜를 모를 때 사용한다. Jadi digunakan ketika bertanya tanggal atau waktu. Jadi kapan gitu ya. Contohnya nih, 오늘이 몇 월, 며칠이에요. Hari ini tanggal berapa, bulan apakah? Dijawab 10월 5일이에요. Siwol itu kan bulan 10 ya. Siwol. Oil itu kan tanggal 5. Jadi tanggal 5 Oktober. 오늘이 몇 월, 며칠이에요. Hari ini tanggal berapa, bulan apakah? Jawab adalah tanggal 5 bulan Oktober. Siwol. Oil. Jadi untuk menanyakan waktu atau tanggal itu bisa pakai onje,
Bisa pakai 몇월, bisa pakai 며칠. Jadi 언제 itu artinya kapan. 몇월 itu artinya bulan apa atau bulan berapa. Terus yang 며칠nya tanggal berapa. Yang nyocil itu apa sih? 며칠 itu tanggal berapa? 며칠 tanggal berapa. 몇월 bulan apa? 며칠nya tanggal berapa. 언제. 오늘이 몇월 며칠이에요. Hari ini tanggal berapa? Bulan apakah gitu. Terus jawab tanggal 5 Oktober. Ini siapa aja ya. Oh, jadi penulisannya ya bulan dulu baru ke tanggal. Kalau mau nanya, begitupun mau menjawab juga. Nah, untuk menjawab tahun, bulan, hari. Atau bulan terus harinya. Tanggalnya itu. Munbok I atau tata bahasa 2. Ada at, ot, het ya. Ini artinya sudah. Sudah. Nah, ini adalah kalimat bentuk lampau untuk menunjukkan bahwa sesuatu tersebut telah terjadi. At 어선 동사 영영사에 붙여 일어나 상황이 이미 일어났음을 나타낸다. Jadi at itu ditempelkannya di kata kerja atau kata sifat. Dongsa itu artinya kata kerja. Dongsa, 영영사. Yongsanya kata sifat. Ditempelkannya. Nah, menunjukkan ini itu artinya sudah. Sesuatu itu telah terjadi. Bersifatnya itu. Sangwangi keadaan. Jadi buco ditempelkan pada kata sifat dan kata kerja. Irina sangwangi. Iri itu hal ya. Nah itu atau. Sangwang itu kejadian. Ini artinya sudah. Irona semel terjadi. Kata Nenda menunjukkan. Jadi menunjukkan keterjadiannya yang sudah. Keterjadian dari keadaan atau hal yang sudah terjadi. Maksudnya seperti itu. Kalau diterjemahkan per kata agak ribet. Tapi untuk intinya, at itu melekat pada kata kerja dan kata sifat untuk menunjukkan bahwa sesuatu tersebut telah terjadi. Contoh. Kita lihat dulu ini rumusnya ya. Untuk vokal yang berakhiran A dan O duduk, tambahkan at. Untuk vokal yang selain A dan O duduk, ini ada O berdiri, U, I itu tambahkannya ot. Dan untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran hada menjadi head akhirannya. Contoh, cada menjadi jasoyo. Dan-nya dihilangkan ya, tambahkan asoyo. Ini sudah diakhiri dengan kalimat semiformal. Jasoyo itu sudah tertidur. Mokta, dan-nya dihilangkan, tambahkan osoyo. Kenapa? Karena di sini vokalnya O berdiri. Jadi tambahkannya osoyo. Jadi mogosoyo artinya telah makan atau sudah makan. Di sini irada, dan-nya juga dihilangkan menjadi iresoyo. Ada menjadi head. Iresoyo artinya telah bekerja atau sudah bekerja. Contoh lainnya, 작년에 한국에 왔어요. Pada tahun lalu sudah tiba di Korea. Jadi O itu, Oda itu bisa artikan datang, bisa artikan tiba. Tiba di Korea. 작년에 한국에 왔어요. Pada tahun lalu sudah tiba di Korea. Lalu ada 어제 빵을 먹었어요. Kemarin sudah makan roti. 지난주에 쇼핑했어요. Pada minggu lalu
sudah berbelanja. Ini adalah arti kalimatnya, arti contoh ini. Jadi ought have itu menunjukkan bahwa sesuatu atau hal itu telah terjadi. Nempelnya di mana? Di kata kerja atau kata sifat. Yongsa artinya kata kerja, yongsa artinya kata sifat. Boleh nggak ought have nempel di kata benda? Tidak. Tidak, ya. Tidak. Karena ini tuh adanya di akhiran kalimat ought have itu. Kalau di akhir kalimat ya isinya kalau nggak kata kerja ya kata sifat gitu. Ya. Ada Dewa I percakapan 2. 50. 생일이 언제예요? 5월 20일이에요. 생일에 뭐 했어요? 친구가 기숙사에 왔어요. 케이크를 먹었어요. Nah, di sini di percakapannya sudah menggunakan kalimat bentuk lampau ya. Ada ought have-nya. 생일이 언제예요? Ada yang tahu artinya apa? Ulang Kapan tahun. kamu ulang Tahunmu Kapan kapan? ulang tahunmu? Bisa. Kapan ulang tahunmu? Bisa. Ulang tahunmu kapan juga bisa. 5월 20일이에요. 20. tanggal 20? 네. Hai. 생일에 뭐 했어요? Apa artinya? Apa yang Di hari ultah sudah Kamu melakukan? ya melakukan apa atau ngapain? 친구가 Hai. 기숙사에 왔어요. masuk. Teman-teman Di datang asrama. ke asrama. 케이크 먹었어요. Udah makan kue. Tuh. Nah, di sini itu 뭐 했어요 sudah melakukan apa? Berarti kan dia nanya itu setelah tanggal 20 Mei ya. Karena di sini ada bentuk lampau. 뭐 했어요nya ada bentuk lampaunya. Kamu kapan? 20 Mei. Oh, berarti udah terlewat nih 20 Mei itu. Makanya nanya, 생일에 뭐 했어요? Di hari ulang tahunmu sudah ngapain? Sudah melakukan apa? Gitu. 친구가 기숙사에 왔어요. Teman-temannya itu sudah datang ke asrama. Terus mereka juga sudah makan kue nih. Ada wassoyo dan ada mogossoyo. Mogossoyo artinya dia telah makan kue. Berarti kan aktivitas ini ulang tahun, perayaan ulang tahun, teman-temannya datang ke asrama ngasih kejutan, terus mereka makan kue itu sudah terjadi. 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Artinya, cobalah melakukan percakapan menggunakan ekspresi yang disediakan. Ada 10월 1일 미역국을 먹다. Nah, di tanggal 1 Oktober itu dia makan miyokuk. Nah, seperti inilah bentuk miyokuk itu. Sup rumput laut. Rumput lautnya juga panjang-panjang ya. Bukan rumput laut yang kalau di es itu yang apa kecil-kecil. Ini mah yang beneran bentuk daun rumput lautnya. Ini ada percakapan gadana. 생일이 언제예요? Kapan ulang tahunmu? Dijawab 10월 1일이에요. Tanggal 1 Oktober. 생일에 뭐 했어요? Apa yang kamu lakukan di ulang tahunmu? 미역국을 먹었어요. Saya telah makan sup rumput laut. Oke ya, kita lanjut ke ini ya. 유용한 표현 atau ekspresi yang berguna. 뭐 드시겠어요? 손님, 뭐 드시겠어요? 비빔밥 주세요. 손님, 뭐 드시겠어요? Artinya kan soalnya kan artinya tamu ya. Ya biar sopan kita artikan Pak atau Bu. Mau makan apa? Tuh, jadi ini biasanya ditawarkan di rumah makan, restoran, kantin, bisa. Hanya
jasa lah. Ini ada tamu datang ya ke restoran, pelayannya nyamperin. Pak, Bu mau makan apa? Mau pesan apa maksudnya. Terus dia jawab bibimbap 주세요. Tolong beri saya nasi campur. Memang bibimbap itu artinya nasi campur. Kalau di sini apa? Nasi rames ya di Indo. Gitu. Jadi mau desigasaya itu artinya mau makan apa? Mau itu apa? Desi itu dari kata desida. Jadi Makan ya. desida Harus atau siksahada itu artinya makan yang honorific. Jadi bentuk sopan. Kalau mokta itu sopan. Mokta sehari-hari. Jadi kalau untuk ke orang tua ya, kakek nenek jangan nanyanya mokta, tapi desida atau siksahada. Lebih sopannya yang desida. Ini sopan banget nih. Bentuk meninggikan kita, meninggikan lawan bicara. Jadi kita tuh meninggikan lawan bicara kita itu. Mau desi, get soyo itu ini tuh get rumus juga artinya akan. Jadi akan makan apa atau mau makan apa. Ini kan belum dilakukan ya, desi get soyo. Maksudnya dia kan belum makan apa, kita baru nanya kan mau makan apa. Nanti ada juga pembahasan tentang tata bahasa get. Tuh. Kalau tadi out had artinya yang lampau, kalau yang get itu yang akan dilakukan, nanti masa depan. Mau desigesoyo artinya mau makan apa? Desida itu dari kata makan dalam bentuk honorific. Mau desigesoyo, Pak, Bu, mau makan apa? Tolong beli saya nasi campur bibimbap suseo. Jadi dia tuh pesen bibimbap. Jadi kan kalau di bahasa Indonesia ya, saya mau pesan bibimbap gitu artinya. Bisa juga diartikan seperti itu. Bibimbap suseo. Tolong beri saya bibimbap. Tapi kan dia pesan bibimbap. Tuh. Oke?